Saya Umi Purwandari, saya telah mengkaji makanan tradisional sejak penelitian tugas akhir di Strata 1 Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Waktu itu yang dikaji adalah fermentasi kecap ikan. Secara tradisional, fermentasi kecap ikan ini memakan waktu 10 bulan hingga 1 tahun. Penelitian saya adalah mencoba mengurangi waktu fermentasi tersebut menggunakan enzim papain dari pepaya. Kemudian pada saat penelitian master di Royal Melbourne Institute of Technology di Australia, saya mengkaji tentang makanan tradisional Jawa yang namanya gatot. Makanan ini dilaporkan oleh FAO, suatu badan PBB, bahwa makanan ini mengandung aflatoksin B1, suatu racun yang sangat berbahaya, sehingga gatot dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi. Tetapi penelitian saya menunjukkan bahwa gatot ini tidak mengandung aflatoksin B1. Salah satu aspek pertemuan dari penelitian ini yang penting adalah bahwa kemungkinan ada mekanisme biodegradasi aflatoksin B1 di dalam sistem gatot. Kemudian pada saat saya melakukan penelitian S3 di Victoria University, saya mengkaji tentang yogurt. Yogurt adalah makanan tradisional di daerah Eropa Timur sana. Saya mengkaji tentang teksturnya, bagaimana mengatur tekstur dari yogurt ini melalui jenis mikroorganismenya dan lingkungan fermentasi. Sekembalinya di Universitas Trunojoyo Madura, kami meneliti tentang makanan tradisional. Yang pertama adalah penelitian bagaimana mengurangi waktu fermentasi gatot yang secara tradisional makan waktu beberapa bulan. Kita mencoba membuatnya menjadi beberapa hari saja. Selain kita juga meningkatkan higienisnya. Selain itu, kita juga membuat suatu produk dari gatot yang berupa mie gatot. Mie ini bukan sekedar mie, melainkan dia memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan juga satiety power yang tinggi. Satiety power adalah suatu kemampuan makanan untuk membuat kenyang bagi yang mengkonsumsinya, dan ini penting untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Kemudian penelitian kami juga cukup banyak dalam menggunakan tepung gatot ini untuk membuat mie dari berbagai jenis bahan dasar, misalnya dari umbi-umbian, dari kacang-kacangan, dan dari beberapa jenis buah seperti pisang, tentunya pisang mentah, dan labu kuning. Dari kajian berikutnya, kita bisa mengetahui bahwa ada aktivitas enzim amilase pada gatot. Apa pentingnya ini? Pentingnya adalah bahwa enzim ini bisa digunakan untuk memodifikasi pati dari jenis-jenis lain sehingga mempunyai sifat yang kita inginkan. Kajian pustaka terhadap jamur yang tumbuh di gatot yang namanya adalah jamur Botryodiplodia theobromai menunjukkan bahwa jamur ini mempunyai aktivitas anti kanker. Saya juga bekerja sama dengan para mahasiswa yang mendapatkan hibah program kreativitas mahasiswa atau PKM di bidang penelitian, misalnya dengan Muziono dan kawan-kawan yang meneliti tentang modifikasi pati uwi ungu menggunakan teknik annealing. Saya juga bekerja sama dengan Abdul Jalil Yahya dan kawan-kawan mengenai makanan tradisional dari daerah Jawa Tengah yang namanya ciwel. Dan makanan ini kita dibuat sedemikian rupa sehingga dia mempunyai kadar kalium yang tinggi sehingga bisa mencegah hipertensi. Yang lain adalah mengenai pembuatan mie dari tepung uwi ungu. Selain itu, kami juga masih terus bekerja pada makanan tradisional dari Jawa Tengah yang namanya bungkil. Ini merupakan makanan hasil fermentasi kelapa. Kami menemukan bahwa kemungkinan besar pada proses fermentasi ini akan terbentuk asam-asam lemak tak jenuh yang itu sangat penting untuk kesehatan, terutama untuk mencegah kepikunan. Dari semua kajian itu, saya semakin bisa melihat bahwa makanan tradisional kita mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, insya Allah di masa mendatang saya akan terus bekerja di dalam bidang ini.